welcome back to my channel. Saya Maurisa Gayatri. Buat yang belum kenalan, sebelum kita mulai, boleh dong kalian subscribe dulu, like, dan aku juga menunggu komen-komen kalian. Pasti aku baca semuanya. Semoga bisa membawa channel ini ke arah yang lebih baik lagi. Dan supaya kalian bisa menikmati video-video selanjutnya, nyalakan juga tanda loncengnya, supaya kamu bisa diingatkan untuk video-video nextnya. Nah, kali ini aku akan bacain kalian tarot untuk bulan April sampai Mei zodiak ya. April Mei 2022. Apa aja yang akan aku bacakan untuk pekerjaan, bisnis, dan kemudian kita akan ke arah family, dan kemudian yang section yang ketiga aku akan bacain love life kalian ya. Yang keempat, personal message spesial buat kalian di bulan April sampai Mei ini. Oh ya, buat kalian yang suka barang-barang lucu, imut, dan sifatnya pokoknya gemesin gitu ya. Aku dapat ini dari mall, dari Mademoiselle Lois. Nanti ada linknya di bawah, itu kalian bisa klik. Ada alas tarot, terus dia juga bikin itu mulai dari kayak bando, terus mulai anything, pokoknya semuanya dari kristal gitu. Kenapa sih aku suka banget kristal? Karena kristal itu kan membantu buat kita lebih relax dengan energi-energinya. Jadi dia terbentuk secara alami gitu. So, kamu bisa bikin dan kontak nanti di bawah itu. Buat kalian yang pengen lebih tahu lagi tentang diri kalian, untuk healing atau untuk kasus lainnya, atau kalian ada ingin memperbaiki mindset kalian, kalian bisa klik di bawah link Instagram. Hanya di Instagram mariam.evolution. Di situ kalian bisa lihat tips-tips lainnya juga, dan juga untuk mendapatkan jadwal konsultasi secara pribadi. Sebelum kita mulai, baca doa dulu. Semoga kalian bisa menerima pesan-pesan dengan lebih baik lagi dan menjalani hari-hari dengan lebih happy lagi. Oke, kita mulai. Halo Aries, welcome back to my channel. Aries, buat kamu di April ini, apa yang lagi terakhir kamu alamin dan rasakan? Kita lihat dulu dari bidang pekerjaan sama bisnis ya. Terus sekalian kita liatin juga bagian finansial. 3 pedang, King of Wands. Ini obstacles ya, atau hambatan berwarna hijau. Di bulan April dan Mei ini aku melihat kamu telah merasakan salah, membuat keputusan yang salah untuk berinvestasi pada suatu hal. Jadi kamu merasa takut kehilangan banyak hal. Di sini kamu merasa sudah membuat keputusan yang rasanya kayak blank gitu ya. Entah ini dalam bidang kerjaan, finansial, atau apapun. Jadi kamu kayak mengarahkan energi kamu atau uang kamu kepada tempat yang salah gitu ya. Kepada tempat yang salah tuh maksudnya bukan salah sama sekali, tapi lebih karena kayak kamu merasa membuat keputusan yang kurang tepat gitu ya. Apa yang bisa dilakukan ya? Aku melihat di sini ya kamu salah prediksi aja gitu. Kayaknya di bulan lalu aku udah bacain deh, kamu nanti boleh dengerin. Kalau memang belum dengerin, siapa tahu masih ada kesempatan nih. Kalau memang kamu belum membuat keputusan yang merasakan kamu salah gitu, mungkin kamu bisa mendengarkan tayangan sebelumnya ya untuk kamu Aries. Bulan-bulan yang lalu mungkin kamu ngerasain kayak semua bisa tenang-tenang aja seperti kartu ini The Fool ya gitu ya. Tapi di April dan Mei ini ada kecenderungan kamu bisa membuat keputusan yang salah. Nah, yang harus dilakukan adalah sebenarnya itu kamu bekerja sama dengan orang-orang yang sifatnya itu seperti Sagittarius, Aries, atau Leo itu sendiri gitu ya. Tapi mostly kayaknya Leo sih, Leo sama Sagittarius gitu ya. Kalau Aries sama Aries biasanya begini. Jadi kamu lihat atau minta bantuan atau bertanya sama orang yang sukunya api juga. Di sini ada The Sun sama ini ya, lambang The World ya. Jadi orang ini sudah mempunyai pengalaman banyak, dan sebelum membuat keputusan itu, kalau misalnya pun bukan dalam bentuk orang, bisa aja kamu dalam bentuk misalnya kamu belajar di YouTube atau kamu bertanya kepada orang-orang yang sudah ahli. Jadi kayaknya kamu akan mengeluarkan investasi yang cukup besar di bulan April dan Mei dalam bidang pekerjaan
ataupun kamu mau menabung di satu tempat tertentu, atau kamu mau invest dalam bentuk tertentu. Nah, ini harus hati-hati. Untuk kamu yang di bidang pekerjaan sih kayaknya nggak terlalu banyak hal-hal yang akan kamu membuat keputusan besar gitu ya. Tapi lebih ke arah kayak, kalau kamu yang kantoran itu kamu kayak banyak pekerjaan di depan kamu, terus kamu kayak belum bisa memprioritaskan mana yang harus didahulukan gitu ya. Jadi kan sama aja jenisnya dengan investasi ya. Berarti maksudnya mana yang kamu dahulukan, itu kamu perhatikan. Berarti invest waktu yang salah pun bisa menyebabkan kita juga terjebak kepada kegiatan-kegiatan yang sebenarnya kamu rugi waktu gitu loh. Nah, itu dalam bidang pekerjaan, investasi gitu ya. Ini juga bisa berhubungan dengan relationship ya. Jangan lupa, bacaan itu selalu bersifat general. Generalnya kamu lagi kayak gitu. Be careful untuk mengambil keputusan yang salah gitu. Dalam artian tidak menginvestasikan pada saat yang tepat atau waktu yang tepat. Kita sekarang beralih ke family. Kayaknya itu bisa disamakan dengan untuk personal message hari ini ya. Jadi kamu untuk Aries, personal message-nya adalah tidak membuat keputusan dengan terburu-buru, karena kamu biasanya kayak brek gitu kan, terus tiba-tiba kayak salah dan itu udah nggak bisa diulang lagi. Jadi dalam berbagai hal nih, misalnya keputusan untuk mengambil sekolah tertentu untuk anak, tiba-tiba mengeluarkan uang dalam jumlah besar sudah mengiyakan untuk investasi, atau misalnya kamu sudah terlanjur mengucapkan sesuatu, dan ya penting sih tips-tips personal message-nya. Ini personal message-nya aku kasih tahu tuh lebih ke arah kayak careful gitu kan. Kalau masih bisa diperbaikin, sebaiknya kalian tarik ucapan kalian gitu kan, tarik upah. Misalnya kalau uangnya masih bisa ditarik, ya ditarik gitu. Investasinya masih bisa ditarik, kalau waktu udah nggak bisa balik lagi. Family. Di sini ada 3 pentacles, akan ada rundingan. Ada rundingan ya dalam bentuk keputusan yang mungkin kamu nggak setuju, tapi sebenarnya ini melibatkan satu anggota keluarga yang sangat penting gitu lah. Ada keputusan besar yang harus diambil, dan kayaknya suku api bulan-bulan April dan Mei ini ada keputusan besar yang harus diambil untuk berhubungan dengan masalah keuangan gitu ya. Kekhawatiran kamu adalah satu, jumlahnya nggak cukup. Akan ada masalah besar lagi di bulan depan. Hindari perdebatan yang luar biasa, karena di sini aku lihat diskusinya cukup tough untuk masalah keuangan ini. Kayaknya ada berhubungan juga, ada beberapa dari dari keluarga kalian itu yang berhubungan dengan aset-aset. Jadi kalian harus menjual aset-aset yang sini menyebabkan kalian temperance. Temperance artinya emosional, dan terus kemudian harusnya gimana nih gitu ya. Tapi ya mungkin putusannya harus diambil ya gitu, karena memang ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari masalah keuangan ini. Sekarang tadi personal message udah, masalah cinta buat kamu yang single atau berpacaran. Oke, ini untuk yang belum menikah atau masih single. Di sini ada the moon. Di sini tuh kamu lebih kayak gloomy untuk mengambil keputusan lebih lanjut terhadap hubungannya. Jadi buat kamu para Aries di sini kalian cenderung membiarkan hubungan berjalan seperti itu aja gitu. Calon-calon kamu juga tidak serius ya, tidak melihat ada banyak hubungan yang serius di bulan ini. Kalian lebih ke arah membicarakan hal-hal yang ringan-ringan saja. Ya, ini kecenderungannya datang dari kalian loh, bukan dari pasangan kalian. Kartunya adalah The Courage Peony, Let Yourself Be Seen. Kalian dituntut untuk bisa mengambil keputusan yang lebih serius untuk hubungan kalian gitu ya. Nah, overall sama kan? Mirip-mirip sama yang tadi. Jadi gini, di pihak yang satunya, either kamu atau yang satunya, jadi yang satunya tuh udah gak sabaran untuk melanjutkan hubungan ke tahap yang selanjutnya. Ayo, beranikan dirimu untuk bisa mengambil keputusan hubungannya mau dibawa kemana, Aries, dan pasangan kamu kemungkinan akan menuntutnya di bulan April dan Mei. Buat kamu yang sudah menikah, aku dapat kartu 4 pentacle seperti ini, terus ada 7 gelas itu orangnya tuh kayak kebingungan gitu. Terus di sini ada ada tiga tongkat lagi. Aku nggak tahu ya, di kartu kamu kayaknya kecenderungannya di sini ada banyak menunggu hal tertentu gitu ya. Nah, kamu di sini sebaiknya sih di sini juga ada 7 pedang ya. Sifatnya itu lebih karena kayak kamu menunda-nunda untuk mengambil keputusan yang berat dalam hidup kamu. Menurut kamu sih berat gitu, tapi sebenarnya tidak berat gitu. Menjadi berat karena kamu menundanya begitu lama sehingga akhirnya permasalahan ini menuntut untuk bisa diselesaikan. Jadi kayak berani aja kamu mengambil keputusan dan selesaikan masalahnya secara bertahap. Kalau misalnya udah mepet banget ya nggak bisa bertahap, ya mungkin kamu harus 25%, akhirnya 100% kelar gitu kan. Jadi kayak
bulan April dan Mei ada suatu keadaan mendesak yang membuat kamu harus mengambil keputusan besar buat hidup kamu. Jadi intinya begitu ya. Ini bahkan untuk yang menikah juga. Jadi pasangan kamu akan push kamu gitu ya, akan push kamu untuk membuat keputusan yang besar itu. Nah, di sini keluarga besar pun akhirnya memperbincangkan kamu juga sih gitu, dan baik-baik akan terjadi kekerasan gitu, especially karena ini kan April ini masih masuk dalam ulang tahun kamu ya. Jadi faktor kamu mau ulang tahun tuh biasanya ada suatu pembaruan yang akan harus kalian lakukan gitu. Jadi kalau misalnya kalian belum ada pembaruan, itu lah lebih banyak stucknya dan kelelahannya itu lebih ke arah di situ gitu ya. Jadi April dan Mei ini usahakan kamu bisa membuat gebrakan baru. Tidak menunda-nunda. Pesan lagi utama adalah tidak menunda-nunda untuk mengambil keputusan yang penting ini. Nah, kartu yang terakhir ini adalah double mission, serve the world by being you. Ya, jadi gini loh, kadang-kadang buat Aries yang memang suka keras kepala di satu hal, tapi tiba-tiba kamu tuh tidak bisa keras terhadap keputusan-keputusan ini gitu loh. Kamu kerasnya tuh kepada hal yang berbeda gitu. Jadi usahakan menyelesaikan problem-problem ini dengan lebih cepat gitu ya. Ada kegelisahan yang akan kalian cukup alami gitu ya. Jadi sebaiknya tuh kalian benar-benar sudah menata dari sekarang. Jadi misalnya gini, menata dari sekarang, mungkin kalian nontonnya di bulan Maret atau gimana ya. Ini kalian cepat-cepat bikin standar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kayaknya udah tertunda nih berapa bulan terakhir gitu ya. Supaya nanti kamu April sama Mei kamu bisa menikmati ulang tahun kamu bisa menikmati hari-hari bersama keluarga dengan lebih baik, dan percekcokan itu bisa dirubah. Nah, tarot itu sifatnya seperti itu. Kamu tahu lebih awal dan kamu bisa berbuat sesuatu terhadap kehidupan kamu sehingga kamu bisa siap dengan langkah berikutnya. Oke. Ya. Ya, gitu aja buat kamu. Please like, terus komen, jangan lupa subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Ketemu aku di Instagram kalau kamu mau tahu lebih lanjut lagi apa yang saya kerjakan. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you!